Pemirsa, tim gabungan TNI Polri berhasil menyelamatkan satu orang perawat dari reruntuhan Rumah Sakit Mitra Manakara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Rumah Sakit Mitra Manakara rata dengan tanah akibat gempa. Satu perawat Rumah Sakit Mitra Manakara berhasil dievakuasi tim gabungan TNI Polri dari reruntuhan bangunan. Korban dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Selain perawat, petugas juga berhasil mengevakuasi dua korban lainnya, namun sudah dalam keadaan meninggal karena tertimbun reruntuhan bangunan. Sudah kami lakukan evakuasi, tadi di daerah Aksuri 2 orang, meninggal 1, hidup 1. Sementara di sini 2 orang, jadi 3 orang meninggal, untuk sementara 1 masih hidup. Tim gabungan hingga kini masih berusaha mengevakuasi korban yang diduga berjumlah 6 orang dari reruntuhan bangunan Rumah Sakit Mitra Manakara. Gempa yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan sekitarnya pagi tadi juga mengakibatkan sejumlah bangunan vital di Mamuju rusak parah. Dari Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter mengguncang Majene dan akibatnya kantor Gubernur Sulawesi Barat rusak parah. Tim gabungan berhasil evakuasi satu korban yang terjebak dalam puing bangunan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk memudahkan proses evakuasi korban yang terperangkap di reruntuhan kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju usai gempa magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Majene Jumat pagi. 2 orang dilaporkan terjebak di reruntuhan gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat. Akibat gempa, bagian depan bangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat rusak parah. Berdasarkan informasi dari salah seorang Basarnas, kondisi kedua korban masih bisa berkomunikasi dengan petugas. Pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat memasuki hari ke-7. Pencarian fokus menemukan 16 korban hilang yang masih tertimbun longsor. Proses evakuasi setelah longsor menerjang Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat 9 Januari lalu memasuki hari ke-7. Pencarian dengan menggunakan alat berat difokuskan pada pencarian 16 korban hilang yang diduga tertimbun longsor. Pencarian dibagi 4 sektor, diantaranya area lapangan voli, gedung TK untuk membersihkan material membuka akses jalan, dan belakang Masjid An-Nur. Hari ini 4 sektor. Alat berat ada 4, kemudian juga alkon yang kita gunakan ada 3. Mudah-mudahan ini bisa maksimal di hari ke-7 ini sehingga banyak temuan korban atau semua korban yang masih dalam pencarian bisa kita temukan di hari ke-7 ini. Hingga Jumat siang, data sementara di posko gabungan 24 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 16 lainnya masih dalam pencarian. Petugas juga menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan area longsor untuk mencegah penularan penyakit. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Banjir merendam permukiman warga di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Banjir diakibatkan meluapnya debit air Sungai Landak usai diguyur hujan deras. Jadi di sejumlah wilayah Kabupaten Landak membuat debit air Sungai Landak kembali meluap. Kondisi ini pun membuat sejumlah rumah warga yang bermukim di bantaran sungai kembali terendam banjir. Di Dusun Hilir Tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, banjir yang merendam pemukiman warga memiliki ketinggian bervariasi, mulai dari 1,5 meter hingga 1,5 meter. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga memutus akses warga untuk keluar masuk. Akibatnya warga terpaksa menggunakan sampan
untuk beraktivitas di luar rumah. Tim SAR gabungan kembali menyisir dan menyelam di titik koordinat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merupakan bagian penting dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemukan. Proses penyelaman dilakukan dengan mengikuti pemetaan alat deteksi bawah laut milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia. Sementara tim SAR gabungan Jumat sore tadi juga telah menemukan bagian dari Cockpit Voice Recorder atau CVR yang merupakan bagian penting dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Penyelam di Sambair menemukan material, ya. Ini kemarin, ya. Kemarin ditemukan. Ini harapan saya simpan di sini walaupun sudah saya laporkan ke Basarnas. Karena harapan saya pagi ini kita temukan Cockpit Voice Recorder. Nah, ini badannya, ya. Barangnya sudah kita temukan. Kemudian beaconnya kemarin juga sudah kita temukan. Tinggal kita cari memorinya. Ya, memorinya, datanya semua ada di situ. Kita sudah dari pagi jam 7 tadi pagi sudah mencari. Namun kesulitannya ada. Visibility di bawah air ini. Satuan Polisi Pamung Praja menggelar razia protokol kesehatan terhadap pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.